Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu bahwa Merujak abis Erick Thohir usai sesumbar di media tentang adanya tim dari negara lain yang menginginkan jasa Sintayong. Erick Thohir dan seluruh publik merasa sangat kecewa dan tidak menyangka mendengar pernyataan Sintayong. Berikut adalah 3 poin penting tanggapan Erick Thohir terkait pernyataan Sintayong yang seakan-akan tidak menghargai Indonesia. 1. Minta fokus dari STY. Erick Thohir menekankan agar Sintayong fokus dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sebelum membicarakan perpanjangan kontrak. Thohir bahkan langsung menyinggung ketidakmampuan Sintayong dalam penyelesaian lini depan timnas Indonesia yang bapuk di Piala Asia Senior. Contohlah timnas Australia yang efektif meskipun jarang menyerang. Thohir menginstruksikan Sintayong untuk memperbaiki sektor tersebut demi mencapai target yang diinginkan. Contohlah timnas Australia yang efektif meskipun jarang menyerang. Sintayong masih dibayar oleh PSSI hingga Juni tahun 2024. Sebelum melanjutkan, para netizen diminta untuk mengeluarkan satu kalimat pamungkas tentang permasalahan ini. Apakah Sintayong sudah tidak fokus menangani timnas Indonesia lagi? Mengingat ia sudah membicarakan kontrak dengan negara lain. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar segera mengambil tindakan soal kontrak Sintayong. Apakah lebih baik diputuskan atau diperpanjang? Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi, Garuda. 2. Yakin STY setia dengan timnas Indonesia. Meskipun tidak menolak jika Sintayong memilih mundur, Erick Thohir yakin bahwa pelatih tersebut akan tetap setia bersama timnas Indonesia. Sebagai seorang profesional, Thohir memegang teguh prinsip tersebut dan menyatakan bahwa jika Taeyong memutuskan untuk mundur, ia tidak dapat menolak. 3. Bicara soal 2 parameter, PSSI berpotensi memberikan kontrak jangka panjang hingga tahun 2027 kepada Sintayong jika mampu membawa timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia U20 mengalami kekalahan kedua dalam laga uji coba, kali ini menghadapi Uzbekistan di Stadion Madia, Jakarta, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024, malam WIB, dengan skor tipis 2-3 bagi Garuda Nusantara. Kekalahan sebelumnya dialami Timnas Indonesia U20 saat melawan Thailand dengan skor 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 26 Januari lalu. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menyatakan bahwa dari 30 pemain yang ada saat ini, hanya 17 yang dianggap layak masuk dalam skuad. Setelah 2 pertandingan, Syafri mengevaluasi performa para pemainnya. Dari 2 laga uji coba internasional yang kami lakukan, kami sudah mencoba 27 pemain di 2 laga, dan kami sekarang tahu persis dari 30 pemain yang ada di TC sekarang, ujar Indra Syafri dalam konferensi pers usai melawan Uzbekistan. Lebih kurang hanya 17 pemain yang saya pikir bisa dijadikan pemain-pemain untuk berkiprah, atau menjadi bagian dari skuad U20. Berarti kita akan mencari pemain-pemain baru, tambahnya. Timnas Indonesia U20 berencana merekrut pemain baru dalam waktu dekat, beberapa di antaranya akan dipilih dari Piala Suratin, Elite Pro Academy, dan pemain-pemain diaspora. Kita lagi mengirim pelatih ke Surabaya untuk melihat semifinal Suratin Cup dan mengikuti turnamen EPA, Elite Pro Academy, jelas Indra Syafri. Setelah itu, kita lagi menginventarisasi pemain kita yang main di luar negeri. Ada beberapa pemain yang kelahiran 2005 dan sudah berkomunikasi dengan mereka. Pada FIFA Matchday Maret nanti, kita akan melakukan TC lagi, dan tim ini akan berlanjut melakukan TC sampai tanggal 10 Februari untuk memastikan ada 1 atau 2 laga uji coba lagi, pungkasnya. Timnas Indonesia U20 yang ditargetkan berkompetisi di Piala Dunia U20 2025 di Chili, memiliki agenda sibuk termasuk Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U23 2025.
Pesepak bola legenda Indonesia, Budi Sudarsono, berharap PSSI mempertahankan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa si Piton ini berpendapat bahwa seringnya pergantian pelatih tidak baik untuk timnas Indonesia. Meskipun demikian, Budi Sudarsono tidak ingin terlalu jauh terlibat dalam urusan PSSI terkait masa depan Sintayong. Ia menyatakan bahwa keputusan untuk memperpanjang atau tidaknya kontrak Sintayong berada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Exco PSSI. Itu urusan Pak Erick, perpanjangan kontrak Sintayong, kata Budi Sudarsono di Jakarta, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Ya, memang kurang enak, sering berganti pelatih, tapi itu urusan federasi. Lanjut, pemain yang membantu timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain di Piala Asia 2007 ini. Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan bahwa ia akan mengevaluasi performa Sintayong bersama timnas Indonesia senior dan U23 sebelum membuat keputusan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menentukan apakah kontrak Sintayong akan diperpanjang atau tidak. Salah satu target yang harus dicapai oleh Sintayong adalah membawa timnas Indonesia U23 melangkah ke fase gugur Piala Asia U23 2024.